Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita masih tersambung dengan Bapak Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK. Serta sekarang kita juga sudah tersambung dengan ekonom senior Raden Pardede. Pak Raden. Selamat sore. Selamat sore semua, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sore Pak, ini kalau kita lihat tadi, saya sebelumnya sempat membahas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh OJK bersama Pak Anto. Nah, Anda sendiri melihat terkait dengan isu yang bergulir terkait dengan perbankan saat ini itu seperti apa sih? Anda melihat berapa besar isu yang bergulir saat ini yang cukup mempengaruhi industri perbankan? Kurang jelas tadi. Bisa diulang nggak? Ini nggak kurang bagus ininya. Ya, kita tahu bahwa isu perbankan yang tidak stabil, tidak aman, begitu besar sekali isunya saat ini, Pak. Tapi berdasarkan OJK mengatakan bahwa sebenarnya perbankan saat ini cukup stabil. Nah, Anda sendiri melihat seberapa besarkah sebenarnya isu ini mempengaruhi industri perbankan? Begini, saya pikir kita semua harus menjaga sistem keuangan kita ini, ya. Memang dalam situasi seperti sekarang ini, boleh dikatakan kita kan dalam situasi krisis, dan situasi krisis ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, seluruh dunia menghadapi situasi krisis akibat daripada COVID-19 ini. Jadi memang rumors dan hoax itu bisa sangat berbahaya dalam situasi seperti ini. Kalau saya sih melihatnya kita harus berikan kepercayaan kepada otoritas keuangan, dalam hal ini OJK, untuk bisa melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Tentu otoritas OJK seperti kita tahu juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dan demikian juga Kementerian Keuangan bersama-sama dalam naungan KSSK. Jadi berikan kepercayaan kepada mereka, jangan kita tambah beban mereka. Mereka pasti juga pusing dalam keadaan situasi sekarang ini, dan bukan hanya OJK yang pusing, para eksekutif perbankan juga pusing, kemudian para dunia usaha juga pusing, ya, para penjual warteg juga pusing. Jadi semuanya dalam keadaan pusing sekarang ini, dalam keadaan situasi sekarang ini. Jadi saya pikir kita berikan kepercayaan kepada mereka dan kita harapkan mereka akan dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu secara umum, karena kita tahu bahwa persoalan perbankan ini adalah bukan dimulai dari perbankannya sendiri. Ini kan di-trigger oleh COVID-19 ini, mengakibatkan penghentian kegiatan. Kemudian penjualan menjadi tidak ada karena penghentian kegiatan, jual beli menjadi berkurang. Kemudian pendapatan berkurang. Nah, akibatnya seperti mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Anto tadi, akhirnya sektor realnya mulai macet dan kemudian mereka meminta restrukturisasi. Dan bank mencoba harus proaktif mungkin untuk memberikan kesempatan untuk sektor real ini melakukan restrukturisasi. Jadi memang keadaannya seperti ini dan kita nggak usah terlampau membesar-besarkan, ini dialami oleh seluruh negara di dunia ini sekarang. Jadi kita harapkan dunia usaha, kemudian para eksekutif perbankan juga semuanya menjaga diri. Demikian juga OJK tentu akan mengerjakan tugasnya masing-masing. Oke, nah kalau tadi Anda sempat mengatakan bahwa terkait dengan pengawasan itu sendiri Pak Raden, Anda melihat sejauh ini pengawasan yang sudah dilakukan ini apakah memang cukup efektif kah? Kalau dikatakan sistem keuangan dimanapun sekarang ini ada potensi tekanan, ya kita tahu seperti bank-bank ini mengalami tekanan pasti itu. Mereka sudah melakukan restrukturisasi. Mereka harus benar-benar mengambil inisiatif untuk mengelola kredit mereka dengan lebih baik, ya. Juga ada tekanan terhadap penerimaan dari si perbankan ini, NIM atau net interest margin mereka pasti akan turun. Pada saat yang sama kan para bankers ini, para pengelola bank ini tidak mau mengecewakan para pelanggan mereka. Jadi mereka akan selalu mencoba bagaimana supaya pelanggan mereka yang selama ini menjadi nasabah mereka itu tetap dilayani.
tapi pada saat yang sama juga dengan NIM yang turun, penerimaan yang turun, itu tadi, mereka juga harus ada pengendalian biaya. Ini memang seperti yang saya katakan tadi tidak mudah, tetapi saya pikir kalau kita melewati ini 1 tahun ke depan, maka kita mungkin harapan kita akan bisa lebih kuat lagi nantinya. Baik, saya kembali ke Pak Anto. Pak Anto, ini kita tahu terkait dengan restrukturisasi. Ini OJK diberi kewenangan tentunya untuk mempercepat proses restrukturisasi dan merger bank-bank yang bermasalah dari kurang lebih 9 bulan. Ini dikatakan demikian. Dan di tengah virus corona ini atau di tengah pandemi virus corona, apa mungkin strategi yang akan dilakukan OJK tentunya dalam hal ini sehingga tadi tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diharapkan? Ya, sebenarnya OJK mencoba memetakan potensi risiko dan bagaimana skema mitigasi dari risiko pandemi di sektor keuangan ini. Ada 4 hal, Mbak Eliza dan pemirsa sekalian, yang perlu kita cermati dan tadi juga beberapa sudah disinggung oleh Pak Raden. Pertama, ini kan kita harus memitigasi potensi risiko atas tadi debitur itu default, ya kan? Kalau debitur default ini untuk perbankan dia harus menaikkan cadangan kerugian kredit macet. Sehingga langkah mitigasi yang dilakukan oleh OJK dan pemerintah dan Bank Indonesia, OJK melakukan tadi saya sampaikan masalah restrukturisasinya. Sementara pemerintah juga melakukan mitigasi dengan yang sebentar lagi akan mulai efektif berlaku adalah mengenai subsidi bunga. Ini satu aspek dari sisi debitur default. Yang kemudian yang kedua, dan kita sudah rasakan ini di awal bulan Maret dan April, itu mengenai investor outflow. Ya. Di investor outflow ini kita juga di pasar modal, OJK menjaga sekali bagaimana sentimen pasar dengan kita waktu itu mengeluarkan berbagai kebijakan. Dan syukur alhamdulillah sekarang mungkin bisa disaksikan bahwa indeks kembali mulai memperlihatkan kenaikan. Ya. Ini yang harus terus dijaga. Yang ketiga, dan ini yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Raden, masalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini diatasi tentunya oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, bank sentral, dengan berbagai skema likuiditas dan kuantitatif easing-nya yang mereka lakukan. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga ketersediaan likuiditas di pasar. Demikian juga yang sekarang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah ya melalui peraturan pemerintah tahun nomor 23 tahun 2020 ini mengenai penempatan dana pemerintah. Ini adalah salah satu bagian yang terintegrasi bagaimana kami OJK, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan bersama dengan tentunya koordinasi dari Menko Perekonomian untuk menjaga keseimbangan, kestabilan di sektor jasa keuangan. Dan aspek keempat, ini yang tadi juga saya sampaikan di awal dan Pak Raden juga melakukan penekanan mengenai sentimen atau rumor. Ini yang kami tentunya harus melakukan komunikasi kebijakan yang efektif dan masif. Dan ini sangat terbantu dengan adanya media massa untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Harap diingat Mbak Eliza, kami itu memiliki tantangan dari survei literasi keuangan. Literasi keuangan masyarakat kita itu masih angkanya 35%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan, inklusinya. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri sehingga masyarakat kami juga berharap jangan mudah terekspos atau kemudian terpapar dengan risiko-risiko yang tadi isu-isu hoax itu. Silakan hubungi OJK untuk bisa melakukan klarifikasi terhadap berbagai hal. Oke, itu menjadi salah satu atau langkah-langkah yang bisa meyakinkan masyarakat kalau memang tadi meragukan terkait dengan adanya berita-berita yang kemudian muncul. Nah, ini juga terkait dengan Anda mengatakan komunikasi, begitu juga harus ada koordinasi juga antara OJK dan tadi BPK. Nah, ini seperti apakah koordinasi ini? Tapi kita akan membahasnya nanti Pak Anto dan juga Pak Raden. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Hot Ekonomi.